Cerita berlanjut beberapa hari kemudian setelah pelatihan yang dilakukan Wan Xing bersama Yaolan, dan sekarang adalah hari kompetisi besar Sekte Sword Cloud Immortal. Latar cerita sekarang berada di cabang utama Sekte Sword Cloud Immortal. Nampak di situ banyak sekali orang yang sangat antusias untuk menyaksikan kompetisi internal dari Sekte Sword Cloud Immortal. Ya, ini juga pemandangan pertama yang mereka lihat karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Semua ini juga imbas dari Supreme Expert yang telah muncul di sekte mereka. Jadi kekuatan dari berbagai pihak berbondong-bondong untuk datang. Setelah mendengar kabar itu, semua datang hanya untuk Su Chang'e. Di situ juga ada Liu Li dan juga ayahnya. Selain itu, ada dua orang lainnya, yaitu keluarga Hong Wan Ming, keluarga Bai Yitong, sedangkan ayah Liu Li bernama Sui Long Chen. Ya, dari marganya kita tahu dia adalah kepala keluarga Sui. Long Chen memuji anaknya karena sangat beruntung bisa menjalin hubungan dengan penatua tertinggi dari Sekte Sword Cloud Immortal. Ada rumor yang mengatakan penatua itu tidak hanya muda tetapi juga memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Ia bertanya kepada Liu Li kapan dia akan memperkenalkannya pada dirinya. Dengan malu, Liu Li meminta ayahnya untuk tidak berbicara sembarangan. Nampak juga di situ ada aliansi pembasmi iblis yang juga datang untuk menyaksikan jalannya kompetisi. Orang itu merupakan wakil aliansi pembasmi iblis, Wei Kun. Dengan ini ada 3 keluarga besar aliansi pembasmi iblis dan semua sekte besar telah berkumpul untuk menyaksikan kompetisi ini. Ya, itu juga sejak kemunculan Supreme Expert. Jadi, semua sekte berusaha meminta dukungan dari Sekte Sword Cloud Immortal. Di tengah itu semua ada pula sosok misterius yang menggunakan jubah hitam di tengah-tengah kerumunan. Dengan lirih dia berkata, "Sui Liu Li, sudah lama kita tidak bertemu." Waktu kompetisi pun dimulai, tapi kita tidak diperlihatkan dengan jelas jalannya pertandingan itu. Karena panel langsung memperlihatkan pertarungan murid yang bernama Liu Wei yang berhasil memenangkan pertandingan itu. Selain itu juga Wan Xing juga berhasil memenangkan pertandingan. Dengan itu juga mereka berdua melaju ke final. Setelah dilatih oleh Yaolan, potensi Wan Xing telah terstimulasi hingga batas tertentu. Jadi, Su Chang'e tidak heran dia bisa mencapai babak final. Lagian, dia juga ditakdirkan untuk menjadi permaisuri di masa depan. Dengan seorang Liu Wei menyapa Wan Xing, ia bertanya kepada Wan Xing bagaimana ajaran yang ia berikan waktu itu. Apakah berguna untuknya? Ia juga berkata, jika bukan karena bimbingannya, Wan Xing pasti sudah dieliminasi di ronde pertama. Wan Xing mengingat saat Liu Wei memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Dengan sombong, Liu Wei meminta Wan Xing untuk menyerah saja, karena ia rasa Wan Xing bukanlah tandingannya dalam hal kekuatan. Ia juga bertanya pada Wan Xing mengapa mereka tak mencari tempat yang sepi pada malam ini. Dia akan mengajarinya beberapa teknik yang lebih mendalam, ya, dalam tanda kutip, dengan artian yang lain. Mendengar itu, Wan Xing cukup kesal. Ia langsung melancarkan tebasan untuk melukai Liu Wei. Mendapati itu, Liu Wei cukup kesal karena Wan Xing berani melukai wajah cantiknya. Dengan penuh amarah, Liu Wei langsung melancarkan tebasan ke arah Wan Xing. Tapi Wan Xing mampu menahan serangan itu dengan pedangnya. Wan Xing meminta Liu Wei untuk berhenti omong kosong. Sedangkan di sisi tribun, Wei Kun merasakan adanya aroma samar-samar dari klan iblis pada Wan Xing. Meskipun hampir tidak tercium, itu tidak bisa menipunya yang seorang wakil pemimpin aliansi pembasmi iblis. Sedangkan Su Chang'e di situ bergumam, "Sial, orang bodoh ini menabrak moncong Feng Wan Xing. Apakah ini awal dari keturunan Feng Wan Xing?" Bahkan dua tetua lainnya cukup penasaran dengan Wan Xing. Mereka tak melihatnya beberapa hari, dan sekarang dia sudah berkembang cukup besar. Nampak di situ Wan Xing dapat melancarkan tebasan yang mampu untuk melukai Liu Wei. Liu Wei yang menerima serangan itu sangat tak percaya Wan Xing bisa meningkatkan kultivasinya dalam beberapa hari. Ia merasa dirinya tak boleh kalah di sini. Kalau tidak, dia tidak bisa menunjukkan muka di masa depan. Dia menyiapkan sebuah pisau kecil yang tersembunyi di tangannya. Kemudian, dia langsung menerjang maju, menebaskan pedangnya ke arah Wan Xing. Menerima serangan itu, Wan Xing langsung menahan pedang Liu Wei. Tapi, itulah yang diinginkan oleh Liu Wei. Dia langsung menggunakan senjata tersembunyinya dan langsung melemparkannya ke arah Wan Xing. Tapi, dengan sigap Wan Xing bisa menghalau serangan licik itu. Tak berdiri dengan itu saja, Liu Wei langsung maju untuk menebas Wan Xing yang padangannya teralihkan itu. Untungnya Wan Xing masih saja bisa menghindarinya. Malah dia melancarkan jurus pemecah telur ke arah Liu Wei. Waduh, udah dah. Jadi telur dadar itu.
Orang-orang yang ada di situ berpikir itu terlalu kejam karena merusak masa depan seorang saudara sekte. Tapi ada juga yang membela Wang Xing dengan menyebut Liu Weilah yang memulainya dengan tindakan licik. Selepas dari semua bacotan netizen, tetap saja pemenang dari kompetisi ini adalah Wang Xing. Wang Xing cukup senang karena akhirnya dia menang dan tidak mengecewakan masternya. Su Changge sendiri juga menganggap keterampilan Wang Xing sudah lumayan baik. Tapi di tengah itu ada sebuah aura gelap yang muncul dari langit. Nampak di situ ada seekor naga hitam yang amatlah besar. Hahaha, Sekte Sword Cloud Immortal mengklaim dirinya sebagai sekte yang terhormat dan jujur, tapi sangat menghibur. Taktik dan langkah kotor. Betapa menggelikan sekte itu, sementara beberapa muridnya justru menggunakan cara licik. Begitu banyak orang berkumpul di sini hari ini. Apakah semuanya untuk menyambutku, sang putra mahkota? Dengan aura ini Chow sadar itu adalah putra mahkota dari klan iblis Mo Daotian. Mereka juga heran kenapa dia datang ke sini. Long Chen berkata bahwa dia berada di brigad ketiga dalam daftar iblis langit dan juga bumi. Makhluk yang benar-benar kejam. Ia rasa mereka tak punya kesempatan untuk melawannya. Wan Ming sendiri juga cukup bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan sosok misterius itu ternyata sudah menunggu kedatangan dari putra mahkota itu. Dan nampak di atas kepala naga yang besar itu ada sosok pria bertanduk dengan rambut berwarna merah. Karena hari ini adalah kompetisi besar sekte. Jadi dia sangat yakin akan ada hadiah besar. Sebagai putra mahkota, ia cukup tertarik. Chow menenangkan semuanya. Ia cukup yakin dengan penghalang sekte mereka tak mungkin bisa ditembus. Tapi baru saja dia ngomong gitu, ternyata penghalang itu bisa ditembus oleh putra mahkota itu. Ya dibuat panik dan itu sepenjilat. Bagi sang putra mahkota, penghalang sekecil itu sangatlah menggelikan. Dengan aura gelap dia langsung turun tepat di hadapan Wang Xing. Dalam kondisi itu, Wang Xing hanya bisa dibuat bingung. Putra mahkota itu memberikan waktu 10 detik kepada orang-orang yang tidak berkepentingan untuk segera pergi. Dia pun mulai menghitung 10, 9, 8. Di saat itu juga ada sebuah misi yang diberikan oleh sistem pada Su Changge. Di situ misi memberitahu Su Changge untuk menghentikan putra mahkota dari klan iblis memasuki sekte Sword Cloud Immortal dan mengalahkan dia di depan banyak orang. Misi juga meminta Su Changge untuk mengambil kesempatan dari protagonis lagi-lagi Ye Feng untuk memamerkan keunggulannya. Su Changge lagi-lagi hanya bisa mengikuti apa yang disampaikan sistem. Ia rasa sistem selalu menyebabkan masalah baginya. Putra mahkota menegaskan bahwa waktu hampir habis. Mendengar itu, semua orang yang tak mau kehilangan nyawanya langsung bergegas untuk menjauh dari tempat itu. Chou Yuan meminta Su Changge untuk segera mengaktifkan formasi besar sekte. Ia rasa bila mereka menggabungkan kekuatan, mereka bisa melawannya. Tapi dengan santai dan sambil ngupil, Su Changge berkata bahwa mereka tidak bisa. Dengan marah, Chou bertanya maksud dari perkataan Su Changge. Dan Chou Yuan menenangkan Chou. Karena yang dikatakan Su Changge itu benar, mereka tidak bisa. Setelah orang-orang pergi, putra mahkota langsung menatap ke arah Wang Xing. Ia melihat Wang Xing memiliki aura garis keturunan yang tidak seperti yang biasanya. Ia pikir apabila diasuh dengan baik, dia mungkin akan membawa kejutan di masa depan. Dia merasa metode Wang Xing sangatlah cocok dengan gaya klan iblisnya. Akan sayang baginya bila Wang Xing tetap tinggal di sini. Dia mendekat ke arah Wang Xing dan memegang mukanya. Ia bertanya kepada Wang Xing kenapa dia tidak ikut bersamanya saja. Karena ia rasa Wang Xing mungkin akan menjadi iblis surgawi berikutnya. Apa? Pergi? Pergi bersamamu? Kau jelek sekali. Tidak, terima kasih. Ya, Wang Xing mengatakan putra mahkota itu jelek. Sontak saja, putra mahkota yang menerima ejekan itu tidak terima. Karena dia adalah seorang putra mahkota, jelas-jelas paling tampan di dunia iblis. Ia pikir Wang Xing itu buta karena tak menyaksikan ketampanannya. Wadah. Dia mengingatkan Wang Xing untuk tidak menyesal nanti. Saat ini, Wang Xing sangat dingin dan mengabaikannya. Tapi, suatu hari, Wang Xing akan menyadari bahwa dia jauh lebih kuat dan hebat dari Wang Xing. Ya, itu tidak masalah ketika putra mahkota ini melenyapkan semua orang yang ada di sini, menggali seluruh spiritual sekte kalian, dan merebut teknik kultivasi serta harta karun kalian. Kau akan dengan sendirinya datang bersamaku. Namun, jangan katakan putra mahkota ini tidak memberikanmu kesempatan. Jika kau melayani putra mahkota ini sebagai pelayan selama 3 tahun, aku akan melepaskanmu hari ini. Bagaimana?
Cao yang pada dasarnya emang pengecut. Mendengar semua tawaran itu, ia rasa tidak buruk juga. Karena tidak hanya mereka bisa menghindari bahaya maut dan melindungi sekte mereka hari ini, tapi mereka juga bisa menyusup ke klan iblis. Bayi yang udah muak dengan Cao langsung menampolnya. Ia rasa Cao sangatlah pengecut. Di tengah keributan itu dengan bergaya layaknya seorang pahlawan, Su Changge meminta putra mahkota itu untuk pergi karena muridnya tidak tertarik padanya. Melihat kedatangan Su Changge, Wang Xing cukup senang. Sedangkan putra mahkota merasa Su Changge hanyalah seorang tetua sekte biasa yang berani menantang dirinya yang seorang putra mahkota. Dia langsung melancarkan sebuah aura hitam yang membentuk seekor naga hitam yang siap untuk menerkam Su Changge. Tapi nampak Su Changge masih saja tenang menghadapi serangan itu. Ia berkata, "Mari kita lihat apa kau bisa menangani ini." Dan secara mengejutkan, semua pedang orang-orang yang ada di situ terbang dengan sendirinya, meninggalkan sarung pedang yang mereka ikat di pinggangnya. Dan semua pedang itu berkumpul di Su Changge, sehingga membuat formasi pedang yang siap menebas lawannya. Su Changge langsung melepaskan semua pedang itu dan langsung dengan cepat melesat ke arah putra mahkota. Tapi sang putra mahkota merasa ini hanyalah trik kecil saja. Ia langsung menahan serangan Su Changge dengan aura gelap miliknya. Dengan sombong ia berkata pada Su Changge, "Jika kau tidak cukup baik, latihlah dirimu lebih keras. Menantangku dengan tahap awal soul formation benar-benar sangat konyol." Tapi dengan cepat Su Changge sudah di belakang putra mahkota. Dia juga cukup heran kapan Su Changge ada di belakangnya. Melihat segala sesuatu dari perspektif alam hanya akan membutakanmu. Dan Su Changge mempersiapkan sebuah jurus yang mengeluarkan aura biru di tangannya. Meskipun kultivasinya ditekan, tapi teknik kultivasi yang ia latih adalah teknik tingkat ilahi yang menyempurnakan energi spiritual biasa dalam tubuh menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Dan teknik Divine Immortal Talum. Aura biru kuat layaknya Kamehameha menghantam putra mahkota dengan keras. Dia mengumpat kesal pada Su Changge. Tapi Talum! Dia langsung dihantam lagi oleh Su Changge. Dengan posisi diinjak oleh Su Changge meminta putra mahkota itu untuk diam atau lehernya akan patah. Oke, sekarang tarik napas dalam-dalam. Merasa pusing? Itu normal. Karena itu juga misi yang diberikan oleh sistem sudah selesai. Su Changge pun mendapatkan hadiah 500 poin villain dan 1000 poin fate. Dan poin villain yang dimiliki sekarang adalah 1937. Dalam posisi itu putra mahkota masih saja bisa ngata-ngatain Su Changge. Ia pikir Su Changge sengaja menyembunyikan kultivasinya untuk menipu dirinya dan meremehkannya. Ia rasa Su Changge tidak mengikuti kebijakan bela diri. Sedangkan orang-orang yang menyaksikannya tak percaya putra mahkota dari klan iblis hanya dikalahkan dengan satu serangan saja. Dan sosok misterius bertudung itu juga tak menyangka sekte Sword Cloud Immortal memiliki seorang seperti itu. Di situ putra mahkota terus saja mengata-ngatain Su Changge. Ia berkata Su Changge itu curang, pembohong, tak tahu malu. Jika Su Changge benar-benar mampu, ia meminta Su Changge untuk melepaskannya dan menyelesaikan semua ini dengan adil. Dengan santai Su Changge melepaskan putra mahkota. Bahkan putra mahkota sendiri tak menyangka Su Changge benar-benar melepaskannya. Dengan beralasan bajunya robek, putra mahkota berkata akan melepaskan Su Changge hari ini. Dan jika sekte Sword Cloud Immortal memberikan 2 teknik surgawi untuk ganti bajunya, dia akan berpura-pura tidak ada yang terjadi hari ini. Dengan menahan tawanya, Su Changge bertanya apakah ini semacam teknik untuk menyelamatkan mukanya saja. Putra mahkota berkata bahwa baju berangnya adalah benda spesial yang dibuat dengan tangan oleh pengrajin terkenal. Jadi, dia meminta ganti rugi 2 teknik kultivasi. Tapi, di tengah itu ada sebuah serangan rantai kuning yang menembus perut putra mahkota itu. Ya, itu adalah ulah dari sosok misterius itu. Su Changge dan 3 tetua lainnya pun dibuat terkejut. Putra mahkota yang mendapati itu cukup kesal karena ada orang yang melakukan serangan diam-diam pada dirinya. Su Changge berkata di dalam hati, "Akhirnya kau muncul juga, tokoh utama pria di dunia ini. Lawanku yang tangguh sebagai seorang penjahat yang terpilih langit dari tanah suci naga azur, Ye Feng." Ya, sosok misterius itu adalah Ye Feng, seorang tokoh utama dari dunia ini. Putra mahkota itu berkata tidak masalah bila dia tidak bisa mengalahkan Su Changge. Tapi, dia bertanya pada Ye Feng, apakah dia benar-benar berpikir sembarangan orang bisa datang dan menginjak-injak dirinya begitu saja.
Ye Feng rasa putra mahkota terlalu berisik. Ia langsung menarik rantai itu dan langsung membantingnya. Kemudian dia juga langsung menginjak putra mahkota itu. Ye Feng kemudian membuka tudungnya dan semua orang yang melihatnya dibuat kaget. Ternyata orang bertudung itu merupakan calon putra suci dari tanah suci naga Azur, Ye Feng. Mereka langsung memberikan salam hormat kepada Ye Feng dan 3 keluarga besar juga langsung ikut memberikan salam hormat. Ye Feng sangat berterima kasih atas keramahan mereka semua. Seperti biasanya si penjilat langsung menghampiri Ye Feng dan memuji-mujinya. Dia juga cukup penasaran apa yang membawa Ye Feng hingga datang ke sini. Oh ya, sedikit info aja ya, nama dari putra mahkota adalah Mo Dao Tian. Di situ Ye Feng berkata bahwa tugas untuk penilaian putra suci tahun ini dari tanah suci Azur adalah menangkap Mo Dao Tian. Naga milik Mo Dao Tian yang melihat tuannya dalam bahaya langsung menerjang Ye Feng berniatan untuk menyelamatkannya. Tapi Ye Feng langsung merubahnya menjadi seekor ular kecil yang tak berdaya. Bahkan Mo Dao Tian dibuat cemas melihat itu. Ye Feng pikir membawa kelapa Mo Dao Tian kembali akan lebih baik. Jadi dia akan memotongnya. Mendapati itu Mo Dao Tian cukup panik. Dia menyarankan untuk membawanya kembali sendiri. Dengan Ye Feng akan jauh lebih cepat. Karena kelapanya itu keras dan juga berat. Jadi akan merepotkan Ye Feng. Di tengah itu juga ada aura biru yang melesat kencang menjatuhkan pedang Ye Feng. Ya, itu adalah ular dari Su Chang'e. Ye Feng bertanya maksud dari Su Chang'e melakukan itu. Di dalam hati Ye Feng rasa Su Chang'e bukanlah orang biasa karena bisa menjatuhkan senjatanya hanya dengan menggunakan batu. Ya, Su Chang'e melakukan itu bukan tanpa alasan karena dia mendapatkan misi untuk menyelamatkan Mo Dao Tian dan hadiah yang bisa didapatkan juga cukup lumayan, yaitu 500 poin filet. Tapi hukumannya juga seperti biasanya, pengurangan poin filet dengan jumlah yang sama dengan hadiah keberhasilan. Maaf, aku tidak bisa membiarkannya mokat di wilayah sekte Sword Court Immortal kita. Jika klan iblis datang untuk membalas dendam di masa depan, banyak dari kita yang akan mokat. Mendengar itu Ye Feng pikir benar, dirinya juga lalai karena tidak mempertimbangkan itu. Mo Dao Tian di situ berpikir, di sini dia membuat 3 kesimpulan. Pertama, Su Chang'e sepertinya lebih kuat dari Ye Feng. Kedua, Su Chang'e mengatakan dia tidak bisa mokat di sini. Ketiga, selama dia ada di sini, Ye Feng tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dengan itu, Mo Dao Tian cukup senang sampai memanggil Su Chang'e dengan sebutan Master. Dengan sepercaya diri, Mo Dao Tian berkata pada Ye Feng, "Ye Feng, kalau bukan karena aku sedikit terluka hari ini, aku pasti akan mengantumu. Kau yang disebut putra suci dari tanah suci Azur Dragon itu." Ye Feng langsung memberikan tatapan tajam ke arah Mo Dao Tian. Tapi di situ, Mo Dao Tian mengancam bahwa dirinya bersumpah akan mokat di sini bersama Little Black. Dan ketika para tetua dari klan iblisnya menyelidiki hal ini, tidak ada satu pun dari mereka yang lolos. Karena itu juga Ye Feng tak ada pilihan lagi selain melepaskan Mo Dao Tian. Dia akan bertindak ketika Mo Dao Tian sudah meninggalkan sekte Sword Court Immortal. Namun, ia rasa masih ada satu hal yang perlu dijelaskan. Dia langsung menodong Wang Xing dan mempertanyakan mengapa murid dari Sword Court Immortal memancarkan aura iblis. Orang-orang yang mendengarnya cukup terkejut. Mereka bertanya-tanya, apakah ada kesalahpahaman? Wei Kun ikut angkat bicara. Dia membenarkan perkataan Ye Feng. Memang orang biasa bisa ditipu tapi tidak bisa menipu mereka yang berasal dari aliansi pemburu iblis. Ia berkata memang Wang Xing memiliki aura klan iblis, jadi dia harus dihancurkan. Semua orang juga bergosip membenarkan perkataan Wei Kun dan juga Ye Feng. Mereka semua memanggil Wang Xing dengan sebutan iblis dan terus maki-makinya. Wei Kun rasa Wang Xing adalah sampah yang tak berguna karena bersekongkol dengan iblis. Sebagai wakil pemimpin aliansi pemburu iblis, ia akan menegakkan keadilan atas nama surga. Su Chang'e memanggil sistem dengan sebutan sistem bodoh. Dia bertanya apabila dia bertindak sekarang, apakah itu akan mengganggu penurunan Wang Xing ke dalam kegelapan? Sistem berkata apabila membantu protagonis wanita Wang Xing menjadi jahat adalah salah satu misi utama tuan rumah. Sistem meminta Su Chang'e untuk mengurus urusannya sendiri. Tapi dia juga menegaskan bahwa dia bukanlah sistem bodoh. Waduh. Su Chang'e berkata bahwa dia membantu Wang Xing untuk mendapatkan kepercayaannya agar di masa depan dia bisa mengkhianatinya dengan besar-besaran dan mendorongnya semakin dalam ke kegelapan. Sistem merasa itu adalah pemikiran yang luar biasa.
Tapi di dalam hati Suchanga berkata bahwa si sembodo dengan otak kecil yang payah. Mudautian pun bergerak maju ke arah Wei Kun. Melihat itu, Wei Kun bertanya apa yang akan Mudautian lakukan. Mudautian bertanya kepada Wei Kun apakah dia cari bokat karena berani menyentuh murid dari Suchanga. Sambil melirik ke arah Suchanga dan memberikan jempol. Di dalam hati, dia berkata apakah dirinya sudah melakukan dengan baik. Wei Kun berkata apabila Suchanga tidak berkata apa-apa. Jadi, dia meminta Mudautian untuk tidak cari masalah di sini. Tapi, dengan mengeluarkan aura yang cukup menakutkan, Suchanga memanggil Wang Xing dan dia berkata, "Sejak kapan orang lain memberikan pelajaran pada dirinya?" Dengan panik Wei Kun menenangkan Suchanga. Ia berkata mungkin dirinya sudah salah paham. Dengan itu juga, sikap Suchanga langsung berubah 180 derajat. Ia berkata bahwa ini semua salahnya karena kemarin saat berkultivasi ia memurnikan setetes darah esensi naga iblis untuk Wang Xing dan menyebabkan kesalahpahaman di antara mereka semua. Tapi gak ada angin, gak ada hujan. Mudautian langsung mengajar Wei Kun karena dia rasa Wei Kun telah berani menuduh murid masternya tanpa kepastian yang jelas. Dia terus mengajar Wei Kun dan membandingnya tanpa ampun. Ye Feng berkata pada Suchanga karena ini hanyalah kesalahpahaman. Dia mengajak Suchanga untuk bersalaman dan berdamai. Dengan ramah Suchanga menerima tawaran dari Ye Feng. Dia juga meminta Mudautian untuk tenang supaya tidak menjemari perdamaian ini. Mudautian pun langsung melemparkan Wei Kun yang sudah tak berdaya itu kepada bawahannya. Mereka sangat berterima kasih atas kerendahan hati Suchanga, Ye Feng, dan Mudautian. Mereka juga berpamitan untuk segera pergi. Tapi Wei Kun cukup kesal. Dia berjanji akan membalas dendam kepada Suchanga di masa depan. Karena kesalahpahaman ini telah selesai, Choi Yuan rasa tidak ada yang dikhawatirkan lagi. Jadi dia meminta sebuah orang untuk merapaikan diri mereka masing-masing. Dan sektenya akan menyambut mereka dengan hangat. Ye Feng di situ menatap ke arah Liu Li. Dan dia juga langsung menunduk hormat kepada ayah Liu Li. Menerima itu ayah Liu Li cukup bingung dan juga panik karena ia rasa dirinya tak layak dihormati seperti itu oleh putra suci. Ye Feng bertanya pada ayah Liu Li apakah dia ingat pernah menyelamatkan seorang pemuda terluka beberapa tahun yang lalu. Dan ia mengaku bahwa pemuda itu adalah dirinya. Saat itu dia sedang menjalankan pelatihan dan tidak bisa menggunakan penampilan asli atau nama aslinya. Jadi tidak heran apabila mereka tidak mengenalinya. Dengan tertawa bangga, dia berkata, ternyata yang ia selamatkan adalah Ye Feng. Ia cukup beruntung bisa menyelamatkan putra suci. Dalam hati, dia cukup senang karena menemukan sebuah keberuntungan. Bahkan dua keluarga besar lainnya dibuat tak percaya keluarga Sui bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu. Dengan sopan Ye Feng menyapa Liu Li dan berkata sudah lama mereka tidak bertemu. Tapi Liu Li malah tidak menghiraukan Ye Feng sama sekali. Malah dia lebih memilih untuk memandang Suchanga. Melihat itu Ye Feng cukup kesal. Dia bertanya-tanya apakah Liu Li memiliki perasaan dengan Suchanga. Ayah Liu Li memecahkan lamunannya dan menegurnya karena dia begitu kurang ajar, tidak mendengarkan putra suci. Liu Li berkata bahwa itu cuma permintaan kecil. Dia juga sudah melupakannya. Jadi dia meminta Ye Feng untuk tidak khawatir tentang itu. Ye Feng tak menyangka Liu Li sudah melupakannya. Ayah Liu Li cukup panik dengan perkataan anaknya. Dia meminta Ye Feng untuk tidak salah paham. Sedangkan Liu Li yang sudah terlebih-lebih sama Suchanga langsung bergegas untuk pergi menemuinya. Dia langsung memegang tangan Suchanga dan mengajaknya untuk bertemu dengan ayahnya karena ada sesuatu yang ingin ia katakan. Suchanga cukup bingung mendapati itu. Sedangkan di sisi lain Ye Feng hanya bisa kesal karena kekasihnya direbut oleh Suchanga. Wadah. Kita pun kini beralih ke ruang teh. Di situ Suchanga dan ayah Liu Li sedang duduk berdua sambil minum teh. Suchanga meminta ayah Liu Li untuk mengatakan padanya mengapa dia yang seorang kepala keluarga Sui meminta bertemu dengan dirinya. Ayah Liu Li bergumam meskipun anaknya bersikap acuh kepada Ye Feng, tapi dia memiliki penghormatan khusus terhadap Suchanga karena telah menyinggung Ye Feng. Ia rasa mereka tidak bisa kehilangan dukungan dari Suchanga. Dengan gugup dia berkata bahwa dia akan berbicara terus terang. Putrinya telah diracuni dan secara tidak sengaja tersesat ke dalam sekte hantu. Tetapi dia diselamatkan oleh Suchanga. Setelah dia pulih, dia menolak untuk kembali dan malah memanggilnya untuk ke sini.
Ia rasa perasaannya sudah sangat menyukai Su Chang'e. Jadi, apabila Su Chang'e juga tertarik, ia akan membiarkannya tinggal di sini bersama Su Chang'e dan melayaninya. Tapi, ada satu permintaan. Ia berharap dapat memperoleh kesempatan untuk maju ke Supreme Realm dari Su Chang'e. Tapi, Su Chang'e malah diam saja dan menikmati tehnya. Sampai-sampai ayah Liuli dibuat kesal. Di sisi lain, di gunung belakang nampak Wang Xing tengah berjalan sendirian. Dia tak menyangka dia benar-benar memenangkan tempat pertama di kompetisi besar sekte. Ia berniatan memberitahu Yaulan dan mengucapkan terima kasih padanya secara langsung. Tapi di saat itu dia melihat ada Ye Feng. Dia cukup heran karena Ye Feng masih saja belum pergi. Padahal masalahnya sudah dijelaskan dengan jelas oleh masternya. Ye Feng meminta Wan Xing untuk tidak khawatir karena dia di sini bukanlah untuk menyusahkannya. Wan Xing rasa tidak punya apa-apa untuk dikatakan pada Ye Feng. Jadi dia memutuskan untuk lebih baik pergi saja. Tapi Ye Feng menghalanginya dan dia berkata bahwa Wan Xing tidak pernah bertanya-tanya dengan kekuatan masternya. Mengapa dia memilih untuk mengambil dirinya, seseorang dengan kultivasi yang sangat lemah, sebagai muridnya. Dia memberitahu Wan Xing apabila tubuhnya adalah tubuh poni kaisar 9 neraka dari legenda kuno, membawa jejak garis darah dari permaisuri 9 neraka. Begitu garis darah itu terbangun, bahkan jenius terbesar di Divine Realm pun akan terlihat rendah jika dibandingkannya. Dan pada saat itu juga, Su Chang'e akan mengambil kesempatan untuk merebut garis keturunannya dan menghancurkan tubuh kaisar milik Wang Xing. Dan itulah tujuannya. Ia mengajak Wan Xing untuk ikut bersamanya ke Tanah Suci Azure Dragon. Dia bisa membantu membangkitkan garis keturunan milik Wan Xing. Ia bersumpah atas nama putra suci dari Tanah Suci Azure Dragon. Dia tidak akan mengkhianati kepercayaan Wan Xing. Wan Xing pikir putra suci dari Tanah Suci Azure Dragon akan sangat bijaksana. Tapi, ia tak menyangka Ye Feng juga memiliki momen kebodohannya. Ia bertanya pada Ye Feng apakah dirinya akan mempercayai Ye Feng yang baru saja ia temui, atau mempercayai masternya yang telah bersamanya bertahun-tahun. Ia rasa cara Ye Feng untuk memecah dirinya dengan masternya sangatlah kurang cerdas. Dengan menepis tangan Ye Feng, ia berjalan pergi meninggalkannya. Ye Feng tak menyangka tawarannya ditolak. Di situ juga ada sosok misterius yang berkata, "Aku sudah bilang, kau bisa saja membawanya pergi. Tapi kau bersikeras menjaga reputasi Tanah Suci Azure Dragon. Orang sepertimu yang terlalu menganggap diri sendiri begitu hebat, benar-benar sangat merepotkan." Ye Feng menyuruh sosok itu untuk diam. Dan ya, bersambung. Waduh, gak sampai 30 menit ternyata. Wadah, saya kira itu sampai 30 menit gitu. Tapi ya gak apa-apa lah. Selepas dari itu semua, saya Mr. D undur diri dan sampai berjumpa lagi.